Halo, selamat datang lagi ya di sesi kita. Kita mau kupas tuntas lagi nih materi sumber Anda. Hari ini kita fokusnya ke bab 5 dari The Myth of the Strong Lead. Nah, bab ini spesifik banget ngomongin soal revolusi. Dan juga tipe pemimpin kayak apa sih yang biasanya muncul dari situasi gejolak kayak gitu. Misi kita kali ini, kita bongkar gimana revolusi itu mulai, terus sepenting apa peran pemimpinnya. Dan ini nih yang sering bikin penasaran, apa yang terjadi setelah rezim lama itu tumbang? Apa iya hasilnya selalu sesuai harapan awal? Yuk, siap-siap ya, kita gali bareng ide-ide kunci sama contoh-contoh seru dari bab ini. Oke, mari kita bedah ini. Siap. Yang menarik di sini ya, bab 5 ini langsung bikin pembedaan. Pembedaan yang penting banget antara dua tipe pemimpin. Ada yang disebut pemimpin transformasional. Nah, mereka ini yang mengubah sistem secara fundamental, tapi seringnya nggak pakai kekerasan yang gimana-gimana banget, dan hasilnya itu seringkali perbaikan kualitas gitu loh. Di bagian lain, sumber Anda nih kasih contoh kayak De Gaulle di Prancis, atau Suarez di Spanyol, ada juga Gorbachev di Uni Soviet, Deng Xiaoping di Tiongkok, sampai Mandela di Afrika Selatan. Nah, tapi fokus kita di bab 5 ini, itu tipe kedua, pemimpin revolusioner. Mereka inilah yang menurut sumber ini ya, biasanya pakai kekerasan atau ancaman gitu buat merebut dan mempertahankan kekuasaan. Pembedaan ini penting banget sih buat bantu kita ngerti pola-pola di banyak kejadian sejarah. Oke, jadi ada transformasional, ada revolusioner ya. Mungkin bisa diperdalam dikit soal definisinya, biar jelas bedanya. Boleh. Jadi pemimpin transformasional itu, kata sumber Anda, bawa perubahan sistemik yang fundamental. Bisa politik, bisa ekonomi, prosesnya kayak tadi dibilang, nggak selalu harus banjir darah. Tujuannya seringnya ya memperbaiki kualitas sistem yang udah ada, mereka kayak ngubah aturan main gitu kan, tapi seringnya masih dalam kerangka yang memungkinkan transisi lebih damai lah. Wah, kontras banget ya sama pemimpin revolusioner yang jadi fokus utama bab 5 ini. Kalau mereka ini, menurut sumber Anda, justru cenderung pakai kekerasan buat gulingkan penguasa. Dan setelah dapat kuasa, cara mempertahankannya juga cenderung pakai paksaan lagi gitu ya. Tepat sekali. Yang sering kejadian nih, awalnya retorikanya bagus banget. Ngomongin kesetaraan lah, demokrasi, kekuasaan buat rakyat. Ujung-ujungnya malah bikin rezim otoriter baru, malah sering ditambah bumbu pemujaan individu yang berlebihan ke pemimpinnya itu. Nah, ini dia. Kenapa bisa gitu ya? Ya, bab 5 ini sengaja banget menyorot kecenderungan itu. Kenapa sih revolusi yang seringkali dimulai dengan niat baik, ya kan, buat bebasin rakyat dari penindasan, kok malah sering berakhir jadi rezim otoriter baru? Sumber Anda kasih sinyal, ini bisa jadi ada hubungannya sama warisan budaya politik dari rezim sebelumnya. Kekerasan yang udah dipakai buat merebut kuasa, ya akhirnya gampang dipakai lagi buat mempertahankannya. Logika revolusi itu sendiri kan sering menuntut kekuasaan dipusatkan. Alasannya buat ngadepin musuh dari dalam atau luar. Nah, kekuasaannya udah terpusat ini, susah banget buat dilepas lagi nantinya. Oke. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh-contoh nyata deh dari bab 5 ini. Kita mulai dari Turki mungkin ya, dengan tokohnya Mustafa Kemal atau Ataturk. Boleh? Ataturk lahir 1881. Dia ikut revolusi Turki muda 1908. Sumber Anda nunjukin ambisinya dari muda. Pernah bilang ke temannya dia mau jadi orang yang nunjuk Perdana Menteri. Wah, jelas ya tujuannya. Ada juga kutipan suratnya tahun 1918, nunjukin keinginannya mengubah total masyarakat Turki, mengangkat mereka ke level saya. Keras juga ya visinya. Terus prosesnya gimana dia sampai bisa berkuasa dan mengubah Turki? Prosesnya memang revolusioner banget. Dia pimpin gerakan yang gak cuma gulingkan Kesultanan Ottoman, yang udah ratusan tahun tuh, tapi juga kekhalifahan. Itu kan pilar otoritas agama Islam saat itu. Jadi ini nggak main-main, mengubah fondasi Turki. Kuncinya ada di kekuatan militer, terutama setelah dia berhasil menang lawan invasi Yunani pasca Perang Dunia I. Kemenangan ini di saat Turki baru lahir dan terancam bubar, memberi dia legitimasi yang luar biasa besar. Sumber, Anda juga cerita gimana dia pakai ancaman halus. Misalnya pas mau menghapus kesultanan, dia bilang di depan parlemen, beberapa kepala mungkin akan menggelinding kalau nggak setuju. Waduh, serem juga ya. Hasilnya gimana? Hasilnya, Republik Turki berdiri tahun 1923.
Ataturk jadi presiden pertama. Ini bukan cuma ganti bendera, tapi revolusi ideologi dan institusi. Sekularisasi besar-besaran. Artinya memisahkan urusan agama dari negara dan hukum. Ini mengubah drastis suasana budaya di Turki. Tapi, nah ini tapinya, sumber Anda juga catat. Ini bukan demokrasi penuh. Oh gitu, jadi bukan demokrasi? Sempat coba sistem multipartai, tapi dibatalin lagi. Jadinya ya rezim otoriter, meskipun tujuannya modernisasi dan dianggap relatif tercerahkan. Ada sisi gelapnya juga, kayak penindasan brutal terhadap pemberontakan orang Kurdi. Jadi, ya modernisasi tapi nggak pakai demokrasi penuh, gitu. Menarik. Jadi Ataturk ini contoh kompleks ya? Intelektual, militer, visinya westernisasi kuat, tapi prakteknya otoriter. Betul. Analisis soal Ataturki ini nunjukin betapa kompleksnya pemimpin revolusioner. Dia itu intelektual sekaligus pemimpin militer hebat, visinya jelas mau bawa Turki ke arah barat. Tapi ya itu tadi, ada kontradiksi. Ngomongin demokrasi tapi prakteknya otoriter, termasuk soal isu Kurdi yang sampai sekarang masih jadi masalah. Kasus Ataturki ini jadi contoh bagus dari pola yang disorot bab 5. Revolusi bisa rombak struktur negara secara radikal, bawa ide-ide baru, tapi nggak otomatis hasilin kebebasan buat semua. Seringkali justru figur pemimpin kuat itulah yang jadi pusat segalanya di negara baru itu. Oke, dari Turki kita lompat ke Rusia yuk. Revolusi yang ini efeknya gede banget ke seluruh dunia. Sumber Anda fokus ke peran Lenin dan Trotsky ya di revolusi Bolshevik Oktober 1917. Jauh banget. Jauh ya. Terus gimana mereka bisa jadi pemimpin revolusi kalau gitu? Nah, justru peran kepemimpinan jadi penting banget setelah Februari itu. Pemerintah sementara yang dibentuk ternyata lemah, nggak populer. Disinilah Lenin sebagai pentolan ideologi partai Bolshevik nggak mau partainya cuma puas sama revolusi Februari. Dia anggap itu borjuis. Dia ngotot partainya harus rebut kekuasaan penuh. Trotsky di sisi lain jadi organisator ulung di lapangan, terutama sebagai ketua Soviet Petrograd itu Dewan Perwakilan Buruh dan Tentara. Slogan Lenin yang terkenal, semua kekuasaan untuk Soviet jadi alat mobilisasi massa yang ampuh banget. Meskipun ya, niat asli Lenin ya kekuasaan buat partainya sendiri. Sumber Anda menyorot soal keberanian atau nekatnya Lenin ya. Ada momen penting katanya. Ada. Di Kongres Soviet bulan Juni 1917, ada pembicara nanya setengah nyindir gitu, apa ada partai yang berani ambil alih kekuasaan sendirian di tengah kekacauan. Si Lenin dari kursinya teriak, ada partai seperti itu. Ini nunjukin tekad bajanya. Sumber Anda juga nyebut ada perdebatan sengit di internal Bolshevik soal kapan waktu yang pas buat berontak. Ironisnya perdebatan ini sempat bocor ke koran, yang malah bikin pemerintah sementara waspada dan mungkin ikut mendorong Bolshevik buat buru-buru bertindak. Jadi fokusnya ke ketegasan pemimpin ya di sini. Terus terjadilah perebutan kekuasaan Oktober 1917 itu. Betul, sumber Anda catat. Ini bukan sekedar kudeta militer segelintir orang ya, tapi memang revolusi yang mendapat dukungan lumayan besar, terutama dari buruh dan tentara di kota-kota besar, meskipun mungkin bukan mayoritas mutlak di seluruh Rusia. Pemerintahan baru, Dewan Komisar Rakyat, isinya Bolshevik semua, dipimpin Lenin. Langkah penting berikutnya yang sangat menentukan, pembubaran paksa Majelis Konstituente bulan Januari 1918. Majelis Konstituente itu apa? Kenapa dibubarkan? Itu hasil pemilu paling bebas dalam sejarah Rusia sampai 70 tahun kemudian. Tapi masalahnya, Bolshevik kalah suara di situ. Nah, pembubaran inilah yang jadi tanda dimulainya rezim satu partai berdasarkan ideologi Marxis-Leninis. Oh, jadi karena kalah pemilu ya? Bisa dibilang begitu. Analisis soal revolusi Rusia ini penting banget. Kita lihat bedanya revolusi Februari yang lebih spontan, tanpa satu pemimpin dominan, dengan revolusi Oktober yang sangat diarahkan oleh tokoh kunci kayak Lenin dan Trotsky. Ini nunjukin peran sentral Lenin dalam membentuk negara dan ideologi setelah revolusi. Janji semua kekuasaan untuk Soviet, dalam praktiknya jadi kekuasaan untuk partai Bolshevik. Ini juga nunjukin betapa pentingnya organisasi partai yang rapi dan kepemimpinan yang tegas dalam menjalankan dan mempertahankan revolusi model begini, yang seringkali harus mengorbankan prinsip demokrasi yang di awal digaungkan. Jadi, gaya kepemimpinan revolusioner ini benar-benar membentuk hasilnya ya. Oke. Nah, pola pemimpin revolusioner yang akhirnya jadi otoriter ini nggak cuma di Turki atau Rusia aja kan? Sumber, Anda kasih contoh lain juga ya? Banyak. Sumber Anda juga kasih contoh lain meskipun lebih singkat.
Ada Tito di Yugoslavia. Dia muncul sebagai pemimpin gerilya partisan selama Perang Dunia II yang sekaligus perang saudara juga di sana. Hebatnya, dia berhasil pegang kuasa penuh tahun 1945, lebih cepat dari negara Eropa Timur lain yang didominasi Soviet. Pemilu 1945 dipakai buat legitimasi, tapi kata sumber Anda, ya pilihannya cuma satu. Kasus Tito ini unik, gabungan antara perang lawan penjajah, fasis, dan perjuangan revolusi internal. Selain Tito? Terus ada Ho Chi Minh di Vietnam. Revolusinya ini punya daya tarik kuat di Asia, karena dia berhasil gabungin agenda perubahan sosial ekonomi radikal dengan semangat bebas dari penjajahan Prancis. Beda sama Marxisme Eropa yang fokus ke buruh pabrik, Ho Chi Minh justru sangat mengandalkan petani. Dia pendiri Partai Komunis Vietnam tahun 1930, pimpin Viet Minh lawan Prancis, dan Jepang juga selama PD2. Yang menarik, sumber Anda bilang gaya kepemimpinannya di dalam partai lebih suka cari mufakat. Beda sama Stalin atau Mao yang lebih tangan besi. Tapi dia juga jago banget bangun citra. Sampai nulis biografi anonim yang muji-muji dirinya sendiri buat bikin aura suci gitu. Agak unik ya? Hah, iya juga ya. Terus ada lagi, Korea Utara. Nah, Kim Il-sung di Korea Utara. Ini agak beda. Kalau banyak pemimpin revolusioner lain muncul dari perjuangan di dalam negeri, sumber Anda bilang Kim Il-sung ini lebih kayak dipasang oleh Uni Soviet setelah PD2. Latar belakangnya memang pernah ikut gerilya lawan Jepang di Manchuria, gabung Partai Komunis Tiongkok juga, tapi kultus individu, pemujaan berlebihan pada pemimpin yang dia bangun setelah berkuasa, jadi salah satu yang paling ekstrim di dunia. Sampai sekarang kan efeknya. Iya, iya. Terakhir mungkin Fidel Castro di Kuba? Fidel Castro ya. Revolusinya tahun 1959 lawan diktator Batista yang korup dan didukung Amerika. Awalnya justru bukan revolusi komunis loh. Partai Komunis Kuba sendiri waktu itu malah ragu sama gerakan Castro. Inspirasi awalnya lebih ke pahlawan nasional Kuba, Jose Marti. Sumber Anda kutip, Castro pernah bilang gerakan awalnya cuma dimulai segelintir orang, hanya 3 atau 4 dari kami. Kuba baru jadi negara komunis belakangan, karena dinamika internal dan terutama konfrontasi sama Amerika. Kenapa Castro bisa bertahan lama banget? Sumber Anda bilang itu kombinasi karisma pribadinya, institusi Partai Komunis yang kuat, dan yaitu kebijakan Amerika yang seringnya malah bikin rakyat Kuba makin dukung Castro. Kontraproduktif gitu. Oke, jadi dari semua contoh ini, Ataturk, Lenin, Tito, Ho Chi Minh, Kim Il-sung, Castro, apa benang merahnya menurut bab 5 ini? Kayaknya polanya mirip-mirip ya? Benang merahnya cukup kentara, dan ini inti dari bahasan bab 5 soal kepemimpinan revolusioner. Banyak dari mereka berhasil menggabungkan semangat nasionalisme atau anti penjajahan dengan ideologi radikal, seringnya Marxisme, Leninisme, atau variasinya. Umumnya mereka karismatik, jago pidato, bisa menggerakkan massa, terutama petani kalau di konteks Asia. Tapi, nah ini polanya setelah revolusi juga konsisten. Kekuasaan jadi terpusat banget, terbentuk rezim otoriter, satu partai, dan sering diiringi pembangunan kultus individu si pemimpin. Janji-janji awal soal demokrasi atau kekuasaan rakyat seringkali menguap begitu saja. Ini bikin mikir ya, apa semua revolusi harus ada pemimpin kuat kayak gitu? Sumber Anda kan juga menyinggung fenomena revolusi yang kayaknya nggak ada pemimpinnya di awal. Atau setidaknya nggak ada satu tokoh dominan. Contohnya tadi revolusi Februari di Rusia. Terus yang lebih baru, revolusi di Tunisia dan Mesir tahun 2011. Arab Spring gitu kan? Iya, betul. Dinamika revolusi tanpa pemimpin ini menarik banget. Sumber Anda ngejelasin, revolusi model gini seringnya muncul dari kemarahan massa yang udah numpuk dan meluas. Dipicu banyak isu, melibatkan banyak kelompok. Keuntungannya, di awal, rezim jadi bingung mau nangkap siapa. Nggak ada kepalanya, susah dipenggal gitu istilahnya. Tapi kelemahannya muncul setelah revolusi berhasil. Ada kekosongan kekuasaan. Nah, kekosongan ini seringnya diisi oleh kelompok yang paling rapih organisasinya, yang mungkin punya agenda sendiri dan belum tentu sejalan sama semangat awal revolusi. Sumber Anda kasih contoh gimana Ikhwanul Muslimin di Mesir bisa cepat dominan setelah Mubarak jatuh. Peran aktivis internet dan medsos buat mobilisasi massa di Arab Spring juga disorot sebagai fenomena baru. Pertanyaannya jadi, apakah ketiadaan pemimpin revolusioner model bab 5 ini menghasilkan sesuatu yang lebih baik atau cuma masalah yang beda aja? Dilema juga ya? Dilema banget. Satu lagi nih yang agak bikin kaget dari bab 5. Soal mitos revolusi Eropa Timur 1989.
Sumber Anda ini tegas bilang kalau kita nyebut perubahan rejim komunis di sana itu revolusi, sebenarnya itu keliru. Sebuah mitos. Loh, kok bisa gitu? Bukannya itu perubahan besar banget. Argumennya cukup kuat sih kalau kita pakai definisi revolusi yang dipakai di bab ini. Menurut sumber Anda, perubahan di negara kayak Polandia, Hungaria, Ceko, Jerman Timur, Bulgaria tahun 1789 itu lebih pas disebut keruntuhan rejim collapse. Bukan revolusi dalam arti klasik yang melibatkan penggulingan paksa lewat kekerasan dari bawah. Kuncinya ada di perubahan kebijakan Soviet di bawah Gorbachev. Gorbachev bilang Soviet nggak akan lagi pakai tank buat nahan rejim komunis di negara-negara satelitnya. Ini kayak mencabut tiang penyangga utama rejim-rejim itu. Oh, jadi karena dukungan Soviet hilang ya? Iya, itu faktor krusialnya. Demo damai besar-besaran yang kita lihat itu memang penting. Tapi kata sumber Anda, itu lebih kayak gejala sistem yang udah sekarat, sekaligus mempercepat keruntuhannya. Bukan revolusi kekerasan menggulingkan rezim yang masih kuat dan mau melawan pakai senjata gitu. Pengecualiannya, kata sumber ini, Rumania. Di sana lebih mirip revolusi karena ada kekerasan besar dan ada unsur elit lama ikut main gulingkan Ceausescu. Yugoslavia juga kasus khusus yang berakhir pecah dan perang saudara, bukan transisi damai. Jadi definisinya penting di sini. Oke. Jadi, apa artinya semua ini buat kita yang coba memahami isi bab 5 sumber Anda? Rangkumannya gimana nih? Bahasan kita kali ini nunjukin ada perbedaan besar antara pemimpin transformasional yang mengubah sistem secara mendasar, seringnya lebih damai, dengan pemimpin revolusioner yang identik sama perebutan kuasa pakai kekerasan. Kita udah lihat contoh-contohnya. Ataturk, Lenin, Tito, Ho Chi Minh, Kim Il-sung, Castro. Pola umumnya jelas. Setelah revolusi, sering muncul rezim otoriter dan pemujaan pemimpin. Kita juga lihat dilema revolusi tanpa pemimpin, dan pentingnya melihat revolusi Eropa Timur 1989 sebagai kasus yang beda. Buat Anda pendengar, memahami pola-pola ini bisa jadi lensa buat membaca dinamika perubahan politik besar, baik di masa lalu maupun yang mungkin lagi terjadi sekarang. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran yang cukup menggelitik ya, yang muncul dari keseluruhan argumen sumber Anda, terutama di bab 5 ini. Intinya kan, revolusi itu seringkali menghasilkan rezim yang nggak lebih baik, malah bisa lebih buruk dari yang digulingkan. Meskipun niat awalnya mulia. Kalau kita pegang kesimpulan ini, terus kita lihat gejolak politik di banyak tempat sekarang, pertanyaan buat Anda renungkan adalah, jangan-jangan daya tarik revolusi sebagai jalan pintas buat mengakhiri penindasan, itu sering bikin kita buta sama resiko munculnya penindasan baru di bawah pemimpin revolusioner yang kuat. Dan kapan sebenarnya perubahan sistemik yang damai, meskipun mungkin lebih lambat dan penuh kompromi, justru jadi pilihan yang lebih bijak buat jangka panjang? Pertanyaan yang dalam dan relevan banget buat kita pikirkan bersama, ya. Terima kasih banyak sudah menyimak kupasan tuntas kita kali ini. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya.